kebetulan ini di samping. Tapi kita tadi memang 3 konsentrasi kita fokus dulu. Yang pertama Om Swastiastu, Shalom, selamat siang. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru pada siang hari ini. Izinkan kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 SMA Negeri 1 Amlapura, Kabupaten Karangasem, untuk berbagi praktik baik berupa forum berbagi aksi nyata budaya positif. Saya sebagai moderator akan memandu jalan kegiatan hari ini. Sebagai gambaran awal, kami telah melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak ini selama 2 bulan dan sudah mengimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Nah, untuk itu, sebelum kita menginjak pada acara berikutnya, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya akan membacakan agenda kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan sudah kita lalui bersama tadi. Kemudian doa bersama juga sudah. Nah, untuk yang ketiga ini adalah pemaparan materi. Yang pertama, materi mengenai perubahan paradigma belajar, dan yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Dan keenam, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Untuk kegiatan berikutnya adalah umpan balik, kemudian nanti akan ada kuisis, kemudian refleksi kegiatan dan mengisi daftar hadir, dan penutup. Baik, untuk berikutnya pemaparan materi yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya sendiri yang akan menyampaikan materi tersebut. Ya, yang pertama dari gambar sudah Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya. Yaitu saya bisa coba tanya Bu Ayu Widyastuti ya. Itu foto siapa ya Bu Ayu ya? Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara. Ya, betul sekali Bu Ayu. Nah, kita tidak asing lagi pada tokoh satu ini ya. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia ya. Nah, Ki Hajar Dewantara ini dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional ya, yang telah meletakkan beberapa konsepsi dasar pendidikan nasional, di mana konsep pemikiran Merdeka Belajar ini adalah poin utama dalam pemikiran-pemikiran beliau untuk menyelenggarakan pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara, atau kita singkat saja KHD ya, biar cepat ya, berpendapat bahwa pendidikan memberi tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bisa dilanjut Pak Agus? Nah, untuk filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya mengambil 6 poin. Yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat pada atau berpihak pada murid. Nah, murid belajar dari apa yang dilakukan, bukan dari apa yang disampaikan oleh guru. Nah, di mana pendekatan pembelajaran berpusat pada murid ini merupakan sistem pembelajaran yang menunjukkan dominansi murid ya, bukan dominansi guru ya, pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, guru di sini sifatnya hanya sebagai fasilitator ya, sebagai pembimbing dan pemimpin pembelajaran. Nah, pendekatan ini lebihnya adalah menghargai keunikan tiap individu dari anak itu sendiri ya, baik itu dalam bentuk minatnya, bakatnya, pendapat, serta gaya belajar masing-masing siswa atau murid. Murid disiapkan untuk dapat menghargai diri sendiri, orang lain, perbedaan. Yang dimana murid ini merupakan bagian dari masyarakat yang demokratis dan berwawasan global. Kemudian yang kedua, mengenai kodrat alam dan kodrat zaman.
Ya, di mana Ki Hajar Dewantara ini mengingatkan kepada kita semua, kepada para guru, bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dua hal, ya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di mana kodrat alam ini diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, ya, baik dari kultur budayanya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam ini berhubungan juga dengan karakter dasar anak. Ada anak yang disiplin, bertanggung jawab, rajin, jujur, malas, pemalu, penakut, pasif, dan sebagainya. Maka selayaknya kita sebagai guru itu bisa menjadi model yang positif dan teladan bagi mereka. Nah, kodrat zaman ini diartikan perubahan dari waktu ke waktu, di mana guru membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyelesaikan diri. Tentunya dalam konteks pembelajaran ini, guru yang seharusnya itu lebih mengenal teknologi, ya, agar bisa menyesuaikan dengan kondisi proses pembelajaran yang ada saat ini. Hendaknya juga mengenal gaya belajar siswa juga, mengenali minat siswa dan bakatnya juga, ya. Kemudian semboyan yang terkenal dari Ki Hajar Dewantara itu ada 3, Ing Arso Sungtolodo, sudah tidak asing lagi, Ing Madio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Mana Tuturi Handayani ini sudah tidak asing lagi di pendidikan, ya, sebagai simbol dari pendidikan itu sendiri. Di mana Ing Arso Sungtolodo itu, di mana guru itu di depan harus memberi contoh atau teladan yang baik bagi murid. Kemudian yang kedua, Ing Madio Mangunkarso, di mana guru berada di tengah-tengah murid, harus bisa membangkitkan semangat atau motivasi agar siswa atau murid lebih maju dan lebih baik. Yang ketiga, yaitu Tuturi Handayani, di mana guru berada di belakang harus bisa mendorong atau menuntun murid agar senantiasa bisa lebih maju. Kemudian berikutnya, bermain merupakan kodrat anak, di mana guru harus memahami kodrat anak adalah bermain, sehingga pada saat pembelajaran ini bermain itu harus diintegrasikan, jadinya istilahnya nanti bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Positifnya adalah ketika permainan itu masuk ke pembelajaran, itu siswa pasti akan merasa senang dan tidak mudah bosan. Nah, dengan menggunakan permainan-permainan yang kita buat nantinya atau permainan tradisional, kita bisa menyampaikan pembelajaran melalui permainan. Kita juga dapat mendidik dan mengajar murid dalam melestarikan kebudayaan yang berlaku di lokal setempat atau lokal genius, ya. Kemudian asas trikon ada 3, ya, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Ya, untuk kontinuitas ini adalah seperti kita tahu, kontinu itu berarti berkelanjutan atau berkesinambungan, ya, di mana pendidikan itu pengembangannya harus dilakukan secara berkesinambungan, harus dilakukan secara terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik. Kemudian yang kedua, konvergensi. Nah, di fisika atau di IPA kita pernah mendengar istilah konvergensi, ya. Nah, itu konvergensi pengertiannya adalah di mana pengembangan pendidikan itu bisa mengambil dari berbagai sumber, baik di dalam maupun di luar negeri. Namun, ini catatannya, harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki atau keunggulan yang kita miliki di sekolah masing-masing. Ya, seperti dewasa ini, era digital yang memudahkan para guru untuk dapat mempelajari berbagai informasi pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Kemudian berikutnya konsentris, di mana pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. Karena tujuan utama pendidikan itu adalah menuntun tumbuh kembangnya anak dan harus disesuaikan karakter budaya bangsa kita sendiri. Kemudian yang terakhir, yang filosofi anak bukanlah kertas kosong. Nah, kita pada saat kuliah sampai kita mengajar, kita mengenal istilah tabula rasa, ya. Namun dari pemaparan materi kali ini, sifat tabula rasa itu berlawanan dengan pandangan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana menurut Ki Hajar Dewantara, setiap anak itu lahir sudah membawa kodratnya, yaitu watak bawaan yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Namun masih dalam keadaan samar-samar. Artinya ini belum terlalu tampak atau belum terlalu jelas terlihat. Nah, makanya dari itu
pendidikan yang ada itu semestinya harus menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis yang samar-samar tersebut, di mana agar lakunya itu bisa diperbaiki sehingga bisa menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan harapan dari pendidikan kita, yaitu mencapai tujuan pendidikan sejati, yaitu memerdekakan manusia. Berikutnya. Ya, mengenai perubahan paradigma belajar, itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Ada perubahan, paradigma, dan belajar. Nah, perubahan itu sendiri itu artinya peluang untuk kesempatan menjadi yang lebih baik. Paradigma itu sama seperti sudut pandang ya, cara pandang seseorang terhadap lingkungannya. Kemudian belajar itu kita sudah tidak asing lagi, proses perubahan tingkah laku. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa, bisa dilanjutkan Pak Gus? Ya, bisa saya simpulkan bahwa perubahan paradigma belajar itu merupakan suatu cara pandang yang berorientasi pada penguatan kompetensi, di mana kompetensi ini sudah menyangkut nilai kognitif, psikomotor, dan afektifnya, dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, yang nilai kita yakini sekarang itu adalah yang paling umum adalah profil pelajar Pancasila. Ya, kemudian praktik pembelajaran yang berpusat pada murid itu harus. Kemudian setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, sesuai juga dengan tahap perkembangannya atau umurnya. Kemudian terakhir menuju ke arah yang lebih baik dan adaptif. Adaptif ini artinya adalah menyesuaikan diri dengan perubahan, artinya tidak alergi dengan perubahan. Berikutnya Pak Gus. Ya, perubahan paradigma belajar itu ada 4. Ya, bisa saya singkat saja. Bahwa yang pertama itu yang awalnya berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, lebih berorientasi pada kompetensi dan karakter. Yang ketiga, kegiatan ini tidak hanya di dalam kelas, bisa saja di luar kelas. Kemudian yang keempat, proses pembelajaran itu bisa di mana saja, tidak terbatas hanya di dalam kelas. Bisa kita memvariasikan pembelajaran di luar kelas. Ya. Lanjut Pak Gus. Nah, ini perubahan paradigma belajar yang sudah kita kenal ya, yang lama dan yang baru. Kalau lama itu murid masih diberitahu. Kalau yang paradigma baru, murid mencari tahu. Kemudian murid menerima pengetahuan. Yang sekarang adalah murid menjadi fokus utama dalam pendidikan atau pembelajaran. Yang ketiga, guru satu-satunya sumber belajar. Nah, yang keempat ini berbasis aneka sumber belajar. Artinya sumber belajar bisa dari segala macam sumber. Sifat yang berikutnya, guru mentransfer pengetahuan. Yang baru itu tambahannya adalah memperhatikan karakteristik atau gaya belajar dari murid itu sendiri. Kemudian pembelajaran berbasis konten yang lama, yang baru berbasis kompetensi, artinya memperhatikan keterampilan atau skill yang dimiliki oleh siswa. Kalau di lama pembelajarannya parsial, masih terpisah-pisah. Kalau sekarang pembelajaran terpadu, artinya mata pelajaran tertentu membutuhkan ilmu-ilmu atau teori dari mata pelajaran yang bersangkutan. Kemudian dari segi jawaban yang diharapkan dari dulu itu jawabannya harus sama, harus seragam. Namun yang sekarang jawabannya itu dimensi, artinya bisa open minded. Jadinya dari segala macam cara atau penyelesaian dapat dilakukan. Kemudian yang terakhir, yang dulu verbalisme, maksudnya dari kata-kata. Namun sekarang yang dicondong atau menjadi yang utama adalah keterampilan aplikatifnya. Bagaimana teori itu bisa diterapkan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu perbedaannya lama dengan yang baru. Berikutnya Pak Gus. Ya, ini dokumentasi perubahan paradigma pembelajaran yang pernah saya lakukan di kelas. Ya, nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut ke kelompok lain. Itu ada kesepakatan kelas, di mana saya memvariasikan pembelajaran di dalam dan di luar kelas dengan menggunakan games. Kemudian siswa terakhir menulis refleksi harapan dan kekhawatiran mereka selama belajar di kelas atau di luar kelas. Itu nanti ada refleksinya seperti itu. Ini paradigma barunya. Berikutnya. Nah, ini saya mau tanya ke para peserta ya. Coba Pak Wayan Widiarte ya. Pak Wayan Widiarte masuk. Iya. Halo. Ya. Pak Wayan, itu kan ada fenomena gambar. Aku lihat, Bro.
Lihat Pak Wayan? Oh ya, Nah, kelihatan. ya di sana kan ada ilustrasi monyet, penguin, gajah, ikan, dan anjing. Ya, Nah, ini terkait dengan fenomena di dunia pendidikan atau pembelajaran saat ini, apa yang bisa dimaknai dari gambar tersebut, Pak Wayan? kalau Kira-kira. menurut saya apa yang bisa dimaknai, kita nggak bisa memaksakan kehendak apa bakat siswa itu, karena seperti contohnya ikan itu kan nggak mungkin dia bisa lomba lari kan, Ya. karena dia nggak punya kaki. Begitu juga dengan siswa, kalau dia emang nggak punya bakat di bidang satu aja, ya kita nggak bisa kan seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Mungkin yang kedua saya minta pendapatnya Dewa Agung Pratama ya. Silakan Pak Dewa. Ya, baik, terima kasih Pak Dewa untuk pendapatnya. Ya, setelah kita melihat dari ilustrasi gambar ini, bisa lanjut Pak Agus? Ya, benar seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Wayan Widiarta dan Pak Dewa, nggih. Yang pertama, monyet, gajah, ikan, dan hewan itu dituntut mampu memanjat pohon, padahal pada hakikatnya mereka tidak sama, nggih. Bagi monyet, hal ini adalah sesuatu yang mudah, bahkan menyenangkan karena sudah menjadi kebiasaan dan itu basicnya ya, dari morfologinya. Yang kedua, coba pikirkan binatang lain semisal gajah. Baru menaikkan satu kaki ke pohon saja sudah jatuh tersungkur. Apalagi ikan yang baru lompat dari akuarium saja sudah ngos-ngosan dan mati sebelum mampu memanjat pohon itu. Kemudian apabila dikaitkan dengan pendidikan di Indonesia itu, bahwa semua tenaga pendidik atau guru tahu bahwa setiap anak itu unik, setiap orangnya nggih. Bahwa murid itu memiliki bakat minat yang berbeda, sesuatu yang berbeda. Seharusnya diposisikan juga dengan basicnya masing-masing. Kemudian sayangnya murid selalu diposisikan sebagai objek yang harus diisi dan guru adalah sang pengisi yang maha benar. Padahal seyogianya guru dan murid adalah subjek dari ilmu dan ilmu itu atau materi itu menjadi objek keduanya sama ya. Hak dalam menjelaskan ilmu yang ada. Kemudian slide berikutnya Pak Agus. Ya. Untuk materi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada teman-teman guru SMA Negeri 1 Amlapura. Kali ini saya lanjutkan pembahasan mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Mohon maaf, apakah suara saya sudah terdengar? Ibu Sri, sudah. Nah, seperti yang disampaikan tadi sama Bapak Gusti Gending, di sana ada perubahan paradigma. Kemudian ada di situ penekanan pada nilai-nilai karakter. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang ditekankan dalam pendidikan saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Sekarang, apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi kita sebagai yang disampaikan oleh Pak Gusti tadi menebalkan hal-hal positif yang dimiliki oleh siswa. Itulah tujuan fungsi kita sebagai seorang guru, menuntun mereka dengan nilai kebajikan ini. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya, menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984 mengatakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam dirinya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Adalah menurut Diana Gosen pada tahun 1919. Jadi ini saling terkait. Ya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan
Inilah yang sering kita dengar profil pelajar Pancasila, yaitu terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemandirian, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nilai-nilai ini sebenarnya sudah tercermin dalam visi sekolah kita, yaitu tentang prinsip profil Pancasila dan Trihita Karana. Ya, beriman, kita setiap hari budaya positif kita di sekolah yaitu mengumpulkan siswa untuk sembahyang bersama, sembahyang siang hari, dan kita akan pulang. Kemandirian, kita mungkin bisa melatih siswa dari kemandirian dalam diskusi kelompok. Kemudian bernalar kritis, ini juga sudah kita sering gerakan, yaitu gerakan literasi yang tujuannya adalah siswa memiliki nalar kritis. Berkebinekaan global, di sini siswa kita bangun mereka untuk mencintai budayanya, juga mengambil hal-hal positif yang dari luar. Jadi menyaring hal-hal positif dari luar untuk kita manfaatkan untuk belajar. Kemudian bergotong royong, ini juga sudah sering kita terapkan pada anak-anak dalam kerja kelompok dan kreatif yang terakhir. Selanjutnya Pak Agus. Nah, disiplin positif itu apa sih makna kata disiplin? Ya, mungkin saya minta pendapatnya Bu Tere. Kalau Bu Tere mendengar kata disiplin itu apa sih yang ada di benak Bu Tere? Bu Tere mana ya? Nggak ada Bu Tere? Bu, Ya. coba ulangi lagi, Bu. Ya, apa sih kalau Bu Tere mendengar Kecil. kata disiplin itu, apa sih yang terlintas di benak Bu Tere? Ya, Kalau saya mendengar kata disiplin, maka kalau dalam pikiran saya itu taat, Bu. Taat waktu, taat dengan aturan. ya. Oke. Bagaimana kalau menurut Bu Ayuni? Bu Ayuni, apakah bisa mendengar suara saya? Apa sih kalau di benak Bu Ayuni makna kata disiplin itu? Gimana, Bu? Saya Arti kata disiplin itu di benak Bu Ayuni kira-kira apa artinya, Bu? nggak dengar saya suaranya. Kata disiplin, Bu. Kata disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya saya masih giniin sih suara, Bu. Kalau pendapat pribadi Bu Ayuni mendengar kata disiplin itu apa sih maknanya? Buka speakernya Bu Ayuni. Oke. Apa Bu Ayuni? Atau mungkin teman yang lain, siapa yang bisa memberikan pendapatnya apa sih makna kata disiplin? Boleh di raise hand. Saya, Bu. Oke, ya. Ya, Pak Ide bagus. Terima kasih atas waktunya. Kalau saya mendengar kata disiplin itu pasti berkaitan dengan tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan kita, dan baik itu pribadi ataupun kelompok. Iya. Seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Tere dan Pak Ibas, Pak Ide Bagus Baskara. Oke. Memang disiplin itu berasal dari bahasa Latin, artinya yang tadi Bu Ayuni sampaikan, disiplina, yaitu belajar. Oke. Kalau kita mendengar kata disiplin di situ artinya harus patuh sama aturan. Gitu. Jadi anak-anak kalau kita suruh kita harus disiplin di benak mereka gitu, artinya kita meminta mereka untuk melakukan sesuatu dan harus dituruti. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ini sudah dari era zaman Romawi dulu. Disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang tadi disampaikan oleh teman-teman tadi, sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi di sekolah ini kita terapkan aturan yang dengan kata disiplin itu, jadi anak-anak harus patuh dengan aturan itu. Kemudian selanjutnya yaitu kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan
rasa tidak nyaman, ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau puncak. Nah, untuk itulah makanya tadi sudah di-share oleh Pak Gusti Gending tentang kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Jadi kita membuat kesepakatan bersama siswa. Jadi apa yang mereka inginkan saat pembelajaran kita, apa juga yang guru inginkan, yang diharapkan guru oleh siswa pada saat pembelajaran kita. Itu maksud dari disiplin itu. Selanjutnya Pak Agus. Nah, inilah seperti yang nilai kebajikan universal yang saya sampaikan tadi, Profil Pancasila. Bisa dilanjutkan Pak Agus? Tadi sudah di... Nah, ini penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah kita, dan saya yakin teman-teman sudah semua tahu bahwa kita setiap hari menuntun siswa kita ke arah profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bu Madi Arini. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Maaf untuk mengecek apakah suara saya bisa didengar. Ya, Bu. Sudah. Oke, sebelum mulai, saya ingin membacakan satu quote yang indah ya. Mengajar dan mendidik adalah profesi yang sangat mulia yang membentuk karakter dan masa depan seseorang. Jika orang-orang mengingat saya sebagai guru yang baik, maka itu akan menjadi kehormatan yang terbesar bagi saya. Jadi itu quote dari Abdul Kalam yang sangat indah. Nah, bisa kita jadikan motivasi kita di sini. Nah, kebetulan sekarang yang akan saya bahas adalah tentang motivasi. Jadi yang pertama, motivasi perilaku manusia. Jadi dasarnya adalah pencetusan dari Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri. Disiplin diri itu berasal dari motivasi internal atau dari dalam diri sendiri. Kemudian motivasi juga bisa dari luar atau eksternal untuk supaya mendisiplinkan dirinya sehingga menjadi siswa yang merdeka. Ya, lanjut Pak. Ya, jadi motivasi perilaku manusia itu terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen, yaitu sebelumnya sama ini dari siswa, apapun perilaku yang dilakukan atau kegiatan siswa itu pasti memiliki motivasi tertentu, yaitu intinya adalah memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi sebelum kita menjudge siswa itu, jadi kita harus tahu apa sih kebutuhan dasar mereka, kemudian apa yang memotivasi mereka melakukan itu. Motivasi umum yang menurut Diana Gosen yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi murid bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu motivasi eksternal. Jadi mereka berbuat disiplin jika karena ada hukuman. Ya, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mereka membangun motivasinya untuk disiplin. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi di sini murid bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi motivasi itu motivasi eksternal juga, karena saya akan mendapatkan hadiah atau penghargaan, maka dia akan melakukan suatu kegiatan itu dengan baik. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid bertanya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Ini adalah motivasi terpenting yang harus dimiliki siswa, yaitu motivasi internal dari dalam diri mereka untuk menciptakan disiplin diri sehingga mereka bisa mencapai hasil maksimal dalam proses pembelajarannya dan juga bisa berprestasi. Ya, lanjut Pak Agus. Jadi motivasi itu terdiri atas internal dari dalam diri, itu yang penting. Jadi ada semangat dari diri untuk melakukan suatu hal yang baik. Kemudian motivasi itu akan menciptakan disiplin. Ketika anak itu sudah disiplin, akan bisa menggali potensinya dengan baik sehingga bisa mencapai tujuannya, bahkan bisa berprestasi. Nah, ini adalah salah satu video pendek yang bisa kita cerminkan dari motivasi yang ada, yaitu motivasi internal siswa, motivasi eksternal, yaitu dari pendampingan murid yang menumbuhkan disiplin siswa, sehingga mereka bisa menggali potensinya dan akhirnya bisa berprestasi. Kebetulan saya berkecimpung dalam kegiatan LKBB, jadi rasanya semua sudah terangkum di sini.
Ya, silakan Pak Gus. Ya, jadi motivasi eksternal dalam dunia pendidikan itu dari guru. Ini saya sudah lampirkan kegiatan-kegiatan kita yang sangat membutuhkan motivasi dari siswa. Ya, kehadiran guru-guru di tengah aktivitas siswa adalah bentuk dukungan terhebat sekaligus motivasi terbesar dalam mencapai prestasi siswa. Jadi teruslah kita memotivasi siswa untuk mencapai potensi terbaiknya. Ya, lanjut Pak Agus. Ya, kemudian akan lanjutkan kebutuhan dasar manusia oleh Bu Sri Martini. Ya, terima kasih Bu Made. Seperti tadi sudah disampaikan, setelah kita mengetahui nilai-nilai kebajikan yang harus kita tuntun, kita tanamkan kepada siswa, kemudian kaitannya dengan motivasi, ya berarti motivasi itu bisa dari eksternal dan internalnya. Kita sebagai guru hendaknya juga harus memahami ini, kebutuhan dasar manusia. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, ini pasti. Ini adalah kebutuhan makan, minum, tempat tinggal. Ini adalah kebutuhan dasar kita. Ini yang memang harus kita perhatikan kepada siswa kita. Jadi pada saat kita di kelas, kita harus perhatikan anak-anak kondisinya sebelum mulai pembelajaran. Apakah mereka sudah sarapan? Apakah mereka nyaman di rumahnya atau dan sebagainya. Jadi kita harus memahami itu sebagai seorang guru. Kemudian cinta kasih sayang dan rasa tertib. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Mungkin kita juga harus memperhatikan siswa-siswa yang mungkin dia mencari perhatian dari kita, mungkin karena dia butuh kasih sayang dari kita. Itu. Jadi ini memang harus kita kuasai menjadi seorang guru. Kemudian mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Gusti Gending tadi, kodrat anak itu adalah bermain. Nah, dengan bermain mereka akan senang. Jadi, kesenangan itu karena memang kebutuhan dasar manusia. Kita semua juga ingin senang, mengajar senang, di rumah senang, melihat anak-anak ceria di kelas. Itu adalah kesenangan bagi seorang guru. Itu. Nah, kemudian kebebasan. Anak-anak kita berikan kebebasan untuk mengekspresikan dirinya. Ya, seperti yang dicontohkan tadi oleh Pak Gusti Gending, tadi sudah lengkap sekali. Kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan siswa. Kita harus tahu anak ini memiliki kelebihan seperti ini, anak ini kekurangannya di sini. Jadi berikan dia mengekspresikan apa yang menjadi kelebihan mereka. Kita harus menerima semua itu, karena itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir adalah penguasaan atau power. Jadi kita sebagai seorang guru harus memahami siswa kita di kelas ada sosok pemimpin di sana. Jadi kita bisa istilahnya menuntun dia menjadi seorang pemimpin yang baik karena dia memiliki power, ingin istilahnya menjadi pemimpin teman-temannya. Berikan kesempatan dia menunjukkan itu. Itu yang saya maksud dengan kebutuhan dasar manusia di sini. Ya, penjelasannya sudah ada di slide berikutnya. Mungkin Pak Agus, ini adalah gambarnya, ringkasannya, ya penjelasannya. Silakan Pak Agus. Ya, ini semua sudah saya sampaikan tadi, apa itu bertahan hidup, itu kasih sayang, cinta, kebebasan, kesenangan, ya. Bisa dilanjutkan Pak Agus. Ya, itu saja mungkin sebagai penekanan dari perubahan paradigma pendidikan saat ini, inilah yang harus kita istilahnya kuasai sebagai seorang, kita harus mengerti sebagai seorang guru. Untuk selanjutnya mungkin mengenai materi selanjutnya dilanjutkan kembali oleh Bu Made Arini. Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya. Setelah tadi dijelaskan mengenai kebutuhan dasar manusia bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia, termasuk siswa kita sendiri, pasti tujuannya adalah ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi benar bahwa kita harus benar-benar mengerti apa sih yang dibutuhkan oleh siswa yang mendasari perilakunya. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya, saya ingin Ibu Bapak melihat gambar ilustrasi berikut, di mana situasinya Bapak Ibu guru menemukan siswa yang merupakan perwalian Bapak Ibu merokok di pojok sekolah secara bergelombang. Apa yang akan Bapak Ibu katakan kepada mereka? Nah, cetuskan satu kalimat atau 2 kalimat ketika Bapak dan Ibu menemukan situasi seperti ini. Apa yang akan Bapak Ibu katakan? Karena
cetusan kalimat Bapak Ibu itu akan memperlihatkan Bapak Ibu ini ada di posisi kontrol yang mana yang nanti akan saya jelaskan berikutnya. Bisa dibuka ya, coba Pak Chandra. Kalau Pak Chandra pribadi melihat gambar ini apa yang Bapak akan katakan? Bapak walinya di sini. Cek apa suara saya bisa terdengar. Bapak. Jika saya melihat siswa saya sendiri ya, kalau ketahuan merokok seperti itu di belakang kelas misalnya, itu saja saya tegur kan. Karena saya jelaskan dulu kalau di sekolah ini sebenarnya memang kawasan yang tanpa rokok seperti itu. Kenapa membawa hal yang sudah jelas-jelas dilarang gitu, apalagi ini juga membahayakan gininya dia, kesehatannya dia, dan juga orang lain gitu kan, sekitarnya juga gitu. Tentu saja saya tegur, terus bawa ke yang berwenang di sekolah, BK kayak gitu. Jadi langsung ditegur Pak ya. Kenapa kamu merokok begitu? Iya. Iya, terima kasih Pak Chandra. Iya, Mungkin Pak sama-sama. Oke ada di sini, Pak Oke. Saputra. Belum ya? Oke. Ya. Coba langsung dari guru BK-nya deh Pak Ide Bagus Baskara ada? Halo Bu, bisa dengar suara saya? Oh Pak Oke ya, silakan Pak Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya pribadi sih kurang lebih sama dengan Pak Chandra ya. Ya, yang pertama sih tanya dulu alasan siswanya, apakah itu dia lakukan sering di sekolah, baru ketahuan atau tidak. Kemudian berikan pengarahan bahwa di sekolah itu merupakan KTR ya, kawasan tanpa rokok, dan KTR itu sudah diatur oleh Perda provinsi maupun oleh aturan sekolah, yaitu buku saku dalam hal ini. Nah, kemudian kalau yang bersangkutan sudah dijelaskan, ditanya kenapa merokok di sekolah, dia sudah menjelaskan alasannya, ya kita proses sesuai aturan yang berlaku. Nah, ada tahapannya kan, apakah ke wali kelas, apakah ke kesiswaan, dan kemungkinan terakhir itu akan dikenakan kredit poin oleh pihak BK. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, jadi pada intinya Bapak akan menanyakan alasan dulu kenapa melakukan itu, gitu ya. Jadi adakah Bapak Ibu di sini ketika melihat gambar seperti atau situasi seperti ini langsung menarik mereka atau langsung menghukum mereka? Adakah cetusan seperti itu? Mungkin ada ya. Mungkin ada ya beberapa, karena kalau di situasi sekolah seperti saya dulu tidak ditanya lagi, langsung dihukum kalau sudah melihat seperti ini ya. Nah, jadi tindakan yang Bapak Ibu ambil ataupun kalimat saja, kalimat awal dari Bapak Ibu untuk situasi saat melihat situasi seperti ini akan menjadi akan memperkenalkan akan memposisikan Bapak Ibu sebagai posisi kontrol dulunya di mana. Nah, sekarang akan saya perlihatkan atau akan saya jelaskan sedikit tentang posisi kontrol guru. Ya, lanjut Pak Agus. Ya, jadi posisi kontrol guru termasuk posisi kontrol institusi itu ada 5 ya, sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, ketika kita di sekolah banyak sekali kejadian atau peristiwa yang berhubungan dengan siswa yang sudah kita alami. Nah, sekarang mari coba kita mengingat-ingat apa sih yang saya sudah lakukan ketika saya menemukan permasalahan siswa, menemukan kejadian dengan siswa, apa yang saya lakukan, kemudian kira-kira posisi saya ada di mana saat itu, atau pada umumnya saya mengambil posisi yang mana. Ya, lanjut Pak Agus. Ya, jadi posisi kontrol guru, ya posisi penghukum. Pada posisi ini umumnya langsung ini kalimat-kalimatnya, patuh aturan saya atau awas kamu gitu ya. Kamu sekolah aja nggak benar gitu ya, nggak becus kamu di sekolah. Nah, seperti itu. Jadi itu posisi penghukum. Kemudian kalau posisi teman, seperti ini kalimatnya. Nah, kira-kira Bapak Ibu mengambil kalimat yang mana, disitulah posisi Bapak Ibu. Silakan dilihat Bapak Ibu kalimatnya. Kira-kira Bapak Ibu mengambil posisi yang mana? Kalau Pak Dewo Rama, silakan Pak Dewo Rama. Kira-kira posisi yang mana Pak Dewo? Belum. Kalau saya sendiri biasanya
Major. Oke, Bi, bagus sekali ya Pak Dewo ya, sudah ke posisi manajer langsung, wah bagus sekali. Ya, nah jadi ya kemungkinan kita melakukannya, semua kita lakukan di posisi, rasanya semua posisi kita pernah lakukan, tapi kita tidak tahu sebutannya. Nah sekarang lah kita tahu, oh ini berarti namanya ini ya. Kemudian coba Pak Widianto. Halo Pak Widianto. Halo. Halo, ya kalau menemukan permasalahan seperti tadi, Pak Widianto di posisi mana tadi? Sepertinya masih di posisi teman sebenarnya. Oh, posisi teman, ya bestie Pak ya, langsung dirangkul dulu, kamu kenapa? Ya, oh ya, bagus Pak. Ya, kita next saja dulu ya, biar tidak lama waktunya. Oke, nah seperti ini contoh kasusnya ya. Adi yang terlambat hadir ke sekolah. Kalau posisi penghukum, Bapak Ibu mengambil posisi penghukum seperti ini. Penghukum nada suaranya tinggi, bahasa tubuh keras ya, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Saya jadi teringat zaman saya dulu ya seperti itu ya. Jadi inilah pentingnya kita tahu seperti kata Pak Gusti Gending, tahu kodrat zaman. Karena zamannya sudah berubah sekarang Pak. Inilah yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Harus mengikuti zaman. Nah ini posisi penghukumnya. Kalau kita ada di posisi penghukum, maka hasil yang akan kita dapatkan, yang kemungkinan terjadi adalah murid marah, mendendam, atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah duduk kembali, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja. Tulisnya, lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ada yang punya pengalaman ini pada waktu masa sekolahnya dulu atau sekarang? Ada yang punya pengalaman? Silakan raise hand. Saya kira banyak posisi penghukum ini pengalamannya. Pak Gusti Gending punya pengalaman? Ya, terima kasih Bu. Ini untuk posisi ini kebetulan saya tidak pernah dihukum Bu ya, karena saya nggak pernah terlambat. Dari temannya ada yang dari dulu saya dari SMA. Iya, mungkin SMA ada Bu, ada. Digembosi ban motornya. Motor ya. Jadi Iya, motor guru. itu ya. Nah itu hasil yang akan kita dapatkan ketika kita mengambil posisi penghukum. Sekarang zamannya sudah berubah, tidak seperti dulu lagi ya. Oke, lanjut Pak Agus. Nah sekarang posisi pembuat rasa bersalah. Nah biasanya ibu-ibu ini. Dan ibu-ibu yang jadi wali langsung ini, kok kamu begini sih? Kamu ini begini sudah mengecewakan ibu sebagai wali. Kok kamu tega? Nah ini posisi pembuat rasa bersalah. Saya juga sering sebenarnya seperti ini. Baru saya sadar, oh ternyata saya melakukan ini, pembuat rasa bersalah. Apa yang akan terjadi? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Jadi murid akan merasa gagal, semakin down, yang dimana dia tidak sanggup membahagiakan orang lain atau membuat senang orang lain ya. Kadang-kala sikap seperti ini berbahaya daripada sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam, kemudian murid menahan perasaannya sehingga bisa menumpahkan amarahnya dengan cara negatif. Kemudian murid ini akan tertekan dan tiba-tiba meletus amarahnya. Jadi dia menyimpan sendiri amarahnya karena merasa bersalah. Nah, biasanya juga pada kejadian di rumah tangga ya, pada kita menghadapi anak juga seperti ini. Mungkin Bu Indri, ya Bu Indri, ya Bu Indri, kalau pembuat rasa bersalah seperti ini, bagaimana menurut pendapat Ibu? Apa pernah melakukan, ada di posisi ini Bu? Bisa? Bisa on? Udah, ya, bisa. Ya. Apakah bisa didengar suara saya? Bisa. Ya, Ya, terima kasih. Ya. Mungkin saya pernah melakukan tapi tidak sadar ya. Ya.
karena ibu sebagai ibu kan lebih ke ini biasanya. Cuma mungkin terasanya muridnya lebih pendiam dia, malu bicara lagi atau lebih tertutup. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Bu Indri. Ya, makasih. Ya, jadi nah seperti ini ilustrasinya muridnya akan menunduk, merasa bersalah, kemudian akan memendam sendiri. Hasilnya akan seperti itu ya. Saya pikir kita pernah ada di posisi ini. Ini disebut posisi pembuat rasa bersalah. Ya, next. Nah, ini yang paling sering kita lakukan, utamanya di lingkungan kita adalah posisi teman, di mana kita menganggap atau memperlakukan siswa itu sebagai teman. Ya, jadi teman ini posisinya cirinya adalah nada suara ramah, akrab dan bercanda. Kalau lihat murid merokok tadi dirangkul, Bi, kok kamu gini, Bi, gini gitu ya, sambil tertawa-tawa, kemudian sambil bercanda. Nah, itu kita ada di posisi teman. Ada hasil positif, ada hasil negatif yang akan kita dapatkan ketika kita mengambil posisi teman. Kalau kita mengambil posisi teman untuk menyelesaikan suatu permasalahan, hasilnya adalah hasil positifnya kita akan kedekatan murid, hubungan guru dan murid akan semakin dekat, kemudian tidak ada penghalang, sehingga semuanya akan mengalir begitu saja, akrab ya. Tapi posisi negatifnya adalah murid akan merasa ketergantungan. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak bisa membantu, mereka akan merasa kecewa. Biasanya ibu menolong saya, kok sekarang nggak bisa gitu. Ketika suatu saat kita tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, mereka akan kecewa. Jadi mereka akan tergantung pada kita. Di posisi teman ini bagus, tapi ada juga posisi negatifnya. Ya, jadi bila ada masalah, dia akan merasa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Next, Pak Agus. Nah, di sini posisi pemantau. Kalau posisi pemantau ini suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal, dia akan tanya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Dia lebih ke arah aturan, tapi tidak dalam nada marah, tapi dia akan ke arah menyesuaikan dengan aturan yang ada. Kemudian apa konsekuensinya? Langsung ke konsekuensi. Jadi, dia tahu siswa ini kalau dia sudah melakukan kesalahan ini, jadi konsekuensinya ini, itu saja aturan, sesuai dengan aturan. Siswa tidak diberikan kesempatan untuk mencari solusinya sendiri, apa yang harus dia lakukan ketika dia melakukan suatu kesalahan. Ya, jadi hasilnya murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan telah melanggar salah satu peraturan sekolah, jadi dia tahu konsekuensinya. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, tapi di sini guru harus memantau konsekuensi yang diambil ketika dia harus dihukum setelah jam istirahat, konsekuensinya adalah setelah jam istirahat mengerjakan, ya guru harus memantau tetap sampai jam istirahat. Itu di posisi pemantau, taat aturan di sini. Ya. Nah, yang paling baik adalah posisi manajer seperti yang Pak Dewa Rama ambil, yaitu manajer itu suara tubuh. Yang ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid tapi tidak bercanda, ya, jadi lebih ke arah yang pelan-pelan menanyakan sebenarnya kamu kenapa, kemudian dia akan dituntun sendiri untuk mencari apa sih solusinya dari dia sendiri dulu tentang apa yang sudah dia lakukan. Jadi, solusi itu yang akan kita diskusikan bersama siswa sehingga siswa tahu dan sadar gitu, dan bisa mencari jalan keluarnya sendiri. Itulah posisi manajer. Ini posisi yang paling bagus sebenarnya kalau kita mau ambil dalam menghadapi masalah atau kesulitan dengan siswa. Ya, lanjut. Ya, keyakinan kelas dan restitusi akan dilanjutkan oleh Pak Agus. Baik. Terima kasih Bu Arini yang telah membawakan tentang 5 posisi kontrol, ya. Jadi saya di sini akan melanjutkan materi mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, di sini yang dimaksud dengan keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang baik suku, negaranya, bahasanya maupun agamanya. Nah, di sini kenapa harus keyakinan kelas?
karena keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Jadi teori kontrol di sini berkait dengan teori keyakinan, di mana keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam dirinya. Berarti ini adalah motivasi secara intrinsik yang lebih diutamakan. Nah, di sini seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, di sini murid-murid pun demikian. Jadi mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut. Jadi kita tidak hanya memberikan sebuah peraturan tanpa siswa itu mendalami apa nilai-nilai yang kebajikan yang terkandung dalam peraturan tersebut. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa apa tujuan utamanya, sehingga membuat mereka bisa menjadi tidak tertarik. Kemudian mereka bisa takut, sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan dari mulianya. Nah, itu apabila peraturan-peraturan yang kita buat di sekolah maupun di kelas tidak meletakkan dasar-dasar nilai-nilai kebajikan sebagai dasar keyakinan. Nah, di sini alurnya itu dalam antara perbedaan antara peraturan yang kita buat di sekolah ataupun di kelas dengan konsep keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Pada dasarnya sama-sama mengenai sebagai dasarnya adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Namun dalam pelaksanaannya, kalau dari peraturan sekolah atau peraturan kelas itu cenderung memberi konsekuensi pada murid, sehingga murid cenderung tidak tertarik bahkan takut. Nah, sedangkan kalau kita memakai konsep keyakinan kelas, ini akan lebih memotivasi murid, sehingga murid menjadi lebih tergerak dan bersemangat. Nah, demikian. Nah, apa itu keyakinan kelas? Nah, ini. Nah, bagaimana prinsip-prinsip dalam pembentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan, di mana peraturan itu lebih rinci dan konkret biasanya. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya universal. Soalnya pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Biasanya kata-katanya mengandung makna yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas ataupun sekolah. Jadi keyakinan kelas ini merupakan fondasi dari peraturan yang ada di sekolah, begitu sebaiknya. Karena keyakinan kelas itu bersumber dari nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Nah, kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Apakah keyakinan itu dapat diterapkan di kelas yang kita ampu, ataukah di sekolah yang tempat kita bekerja. Nah, itu perlu kita lakukan suatu kesepakatan tentang keyakinan kelas. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi di sini dalam menerapkan keyakinan kelas, guru tidak boleh mengandalkan kemauannya sendiri dalam pembentukan keyakinan kelas, tetapi bagaimana guru tersebut mampu melibatkan semua warga kelas untuk berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, apabila dirasa perlu perbaikan atau pembenahan dalam keyakinan kelas yang telah terbentuk, guru dapat melakukan perbaikan bersama siswanya. Demikian. Nah, bagaimana prosedur dalam pembentukan keyakinan kelas? Nah, di sini rekan-rekan guru yang saya hormati, jadi sebaiknya kita mulai dari sekarang untuk membuat suatu peraturan, karena kalau di kelas itu kita yang mengetahui bagaimana kondisi dari kelas tersebut, siswanya bagaimana, karakteristiknya bagaimana. Nah, sebelum kita melakukan suatu penghukuman, penghakiman, atau menempatkan posisi kontrol yang baik, maka terlebih dahulu kita harus
meletakkan dasar keyakinan pada kelas tersebut, yaitu dengan cara pembentukan keyakinan kelas. Berikut adalah prosedur dari pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di kelas atau di sekolah. Nah, kemudian mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Nah, kemudian mencatat semua masukan-masukan murid atau warga di sekolah di papan tulis ataupun kertas besar. Nah, ini perlu kita publikasikan, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curahan pendapat tersebut. Nah, kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, di sini dalam pembentukan keyakinan kelas itu kata-katanya bisa diganti dari peraturan-peraturan yang kita miliki itu dengan kalimat-kalimat dari yang negatif menjadi kalimat yang positif. Nah, di sini contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, di sini kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Itu salah satu contohnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Nah, ini sebagai bagian dari refleksi. Ya. Nah, kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Ini perlu kebersamaan karena kita konsepnya seperti apa yang sudah dinyatakan di awal, bahwa konsepnya adalah berupa merdeka belajar. Jadi perubahan paradigma guru itu sangat penting untuk diinternalisasikan. Nah, kemudian setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan bahkan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk gurunya. Jadi semua warga sekolah diharapkan menyetujui keyakinan sekolah kalau di sekolah ataupun di kelas kalau kita buatnya keyakinan kelas. Nah, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, ya, di tempat-tempat yang mudah dilihat. Nah, apa saja yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu? Jadi di sini bertanggung jawab, saling menghormati orang lain, kemudian keselamatan, kesehatan, komitmen, keamanan, itu semua merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang merupakan keyakinan kita. Jadi kita bisa membuat pokok-pokok dari nilai-nilai kebajikan universal tersebut sebagai suatu keyakinan untuk di kelas maupun di sekolah. Nah, kemudian peraturan-peraturan yang kita buat bisa kita integrasikan. Misalkan mengenai mengembalikan barang ke tempatnya. Nah, ini mengandung nilai keyakinan yaitu bertanggung jawab. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini mengandung nilai keyakinan yang sama yaitu bertanggung jawab. Nah, misalkan di sini bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini termasuk pada keyakinan kelas saling menghormati. Kemudian memberi kesempatan untuk beribadah. Nah, ini juga termasuk saling menghormati. Nah, di sini ada juga hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini termasuk komitmen. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah menerapkan ini ya di kelas. Ada yang sudah pernah menerapkan mungkin? Pak Widianto, bagaimana pengalamannya mungkin Pak Widianto mengenai menanamkan nilai-nilai kebajikan yang universal? Mungkin bukan dalam bentuk seperti materi ini yaitu sebagai keyakinan kelas, namun sudah pernah mungkin melaksanakan dalam bentuk penanaman nilai-nilai kebajikan yang universal. Mungkin Pak Widianto bagaimana kondisi di kelasnya bisa memaparkan sedikit saja. Iya. Iya, silakan Pak Widianto. Terima kasih. Terkait dengan keyakinan kelas, ini biasanya saya terapkan di awal-awal semester ataupun di awal tahun pelajaran ya. Di pertemuan awal itu biasanya saya berdiskusi dengan siswa terkait dengan kesepakatan kelas, terkait dengan apa saja yang bisa dilakukan di kelas dan apa saja yang tidak boleh dilakukan di kelas. Oke. Nah, kesepakatan yang dibentuk oleh Pak Widianto tersebut apakah
sudah mengandung nilai-nilai universal, mungkin sudah dikaitkan ke nilai-nilai universal, atau hanya sebatas masih kesepakatan saja? Ada sih beberapa yang sudah mengandung nilai universal. Apakah ditulis secara tersurat ataupun sudah pernah menempel di kelas? Mungkin demikian, Pak Widianto. Sebagian ada yang sudah ditulis di kelas, sebagian karena mungkin ada perubahan di tengah jalan masih tersirat, belum dituliskan di kelas. Oke, nggih. Bagus sekali Pak Widianto kalau sudah pernah melakukan itu, nggih, salut sekali. Nah, mungkin rekan-rekan yang lain, mungkin Pak Widiarto mungkin yang kelihatan di sini, Pak Widiarto mungkin pernah menerapkan apa di kelas sehingga membuat siswa menjadi tertib mungkin ya. Bagaimana menertibkan siswa di kelas? Apakah menggunakan kegiatan kelas atau berupa peraturan atau bagaimana? Kalau saya hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Pak Widianto, yakni membuat kesepakatan kelas di awal semester, baik itu di semester ganjil maupun semester genap, di mana itu kesepakatan kelas itu bersifatnya mengikat supaya siswa tertib di kelas. Seperti itu sih yang saya lakukan. Oke, ya sudah bagus mungkin ya. Tapi di sini kita perlu menekankan selain dalam bentuk seperti peraturan, nah kita juga perlu mengkaitkannya dengan nilai-nilai universal, kebajikan universal yang sering disebut dengan keyakinan kelas. Jadi yang terpenting di sini adalah nilai-nilai kebajikannya. Jadi siswa harus menginternalisasikan dalam dirinya bahwa oh, saya harus bertanggung jawab, saya harus saling menghormati, kemudian saya harus menciptakan keamanan, ya, saya harus hidup sehat. Nah, bersama teman-teman, saya harus memiliki komitmen. Jadi itu yang diingat, jadi tidak terlalu banyak. Nah, sedangkan untuk peraturan-peraturan yang lain, seperti yang lebih rinci, sifatnya misalkan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kalau mereka sudah menginternalisasikan dalam dirinya keyakinan-keyakinan kelas tersebut, maka mereka akan tahu, oh ternyata kalau saya sampai terlambat hadir di sekolah, itu maka saya tidak meyakini saya melanggar keyakinan kelas saya, yaitu berupa komitmen. Berarti saya tidak memiliki komitmen. Nah itu ya. Jadi demikian. Jadi banyak sekali peraturan-peraturan yang kita buat sebaiknya dikaitkan dengan konsep keyakinan kelas yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal. Oke, demikian mungkin mari kita lanjutkan. Nah, untuk saya sendiri bersama rekan-rekan CGP itu sudah melakukan beberapa hal terkait pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Saya melakukannya di kelas 10.3 ini. Nah, di sini menggunakan sticky note. Jadi saya mengajak siswa secara demokratis untuk melakukan pembentukan keyakinan kelas. Ya, siswa mencatat sendiri secara berkelompok, kemudian menempelkannya. Sekian ya. Oke, mungkin lebih rinci videonya bisa diamati ya. Oke. Bisa dilihat videonya ya. Jadi ini pembentukan keyakinan kelas mulai dari diskusi, kemudian membagikan sticky note untuk menuliskan diskusi mereka terkait keyakinan yang mereka sepakati. Nah, mereka melakukan diskusi. Nah, kemudian ada yang mempresentasikan, bahkan setelah mempresentasikan kita apresiasi dan mereka menempelkannya pada kertas yang besar seperti poster. Oke, jadi seperti itu nih. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan tersebut di kelas ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah mengenai segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi atau restitusi itu sendiri ya, digagas oleh Diane Gosen. Ya.
dalam bukunya Restitution di Restructuring School Discipline tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, sehingga disebut sebagai segitiga restitusi. Nah, apa sebenarnya restitusi itu? Sebenarnya restitusi itu adalah pengembalian, ya, kepercayaan diri siswa, ya, yang tadinya mereka itu merasa melakukan kesalahan, kemudian mereka kembali mampu memperbaiki kesalahan tersebut secara mandiri, demikian. Jadi itu yang dimaksud dengan restitusi. Nah, kenapa ada segitiga? Nah, karena ada 3 langkah dalam melakukannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, kalau kita kaitkan dengan teori kontrol yang sudah dibawakan oleh Bu Arini, bahwa menstabilkan identitas ini itu teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ini. Jadi ini dasarnya, sehingga kita perlu menstabilkan identitas siswa. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Jadi kita memandang bahwa semua perilaku yang dilakukan oleh siswa tentunya memiliki alasan tertentu. Sehingga kita perlu validasi tindakan siswa tersebut sebagai tindakan yang salah. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan di sini, jadi kita semua memiliki motivasi internal. Jadi apa yang sudah kita bentuk sebagai keyakinan kelas, nah itu kita jadikan sebagai motivasi internal. Maka dari itu, sebelum melakukan langkah-langkah restitusi, maka diperlukan dasar nilai-nilai kebajikan yang kita internalisasikan sebagai keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas. Nah, itulah dasarnya. Nah, ini segitiga restitusi ini sangat bermanfaat ketika kita menghadapi siswa yang mengalami suatu permasalahan, baik antar siswa maupun siswa dengan gurunya. Demikian. Oke, kita lanjutkan. Nah, beginilah bagan dari segitiga restitusi, Bapak Ibu. Oke. Jadi, segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, ketika menemui siswa yang bermasalah, ya, baik antar siswa maupun siswa dengan guru, yang pertama kita lakukan tidak langsung menghakimi, tetapi pertama adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Nah, bagaimana kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas itu? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, misalkan seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu misalkan kata-kata atau kalimat yang tepat sebagai menstabilkan identitas. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, pada kegiatan validasi tindakan yang salah ini, ya, fungsi guru adalah bagaimana membuat siswa mengakui, ya, mengungkapkan alasan mereka sampai melakukan hal tersebut. Nah, contoh kalimatnya di sini. Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu mungkin ya. Jadi dengan demikian siswa akan lebih cair, ya, untuk mengungkapkan bagaimana perasaan mereka. Kemudian setelah itu barulah kita bisa memvalidasi apakah tindakan mereka benar ataupun salah. Sehingga itulah yang disebut sebagai tindakan validasi tindakan yang salah. Ya. Kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, dalam menanyakan keyakinan, ya, ini kita harus memiliki dasar. Seperti tadi kita misalkan telah membentuk keyakinan kelas. Nah, dari sana kita bisa merujuk siswa tersebut. Setelah mereka mengakui dan mengetahui tindakan mereka tersebut salah, maka kita bisa mengkaitkannya. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi seperti itu. Jadi pada langkah ini tentunya akan menjuruskan siswa pada kegiatan menanyakan keyakinan ini akan menjuruskan siswa untuk memahami bagaimana nilai-nilai kebajikan secara universal. Nah, ini langkah-langkah segitiga restitusi ini sangat diharapkan kita lakukan sebagai guru
dalam posisi-posisi kontrol tertentu ketika menghadapi anak-anak yang bermasalah atau murid-murid yang bermasalah. Nah, mungkin dari teman-teman ketika menemukan siswa yang mengalami permasalahan, baik dengan sesama siswa, mungkin mengalami keributan, bertengkar, demikian, ataupun siswa dengan guru pengajarnya, demikian. Mungkin ada yang pernah menemui, ya. Ada yang raisen ini, Bu Arini. Silakan Bu Arini. Mungkin Bu Arini punya pengalaman. Sudah bisa didengar? Sampun. Kebetulan segitiga restitusi ini kita dapatkan di CGP dan pernah saya cobakan pada suatu permasalahan dengan siswa, di mana siswa itu tidak pernah masuk, kemudian nilainya belum tuntas, kemudian saya panggil. Nah, ketika dipanggil itu ada banyak sekali reaksi guru. Ada yang langsung, kebetulan guru rame di situ. Nah, ada yang langsung, kamu ini kenapa begini? Ada yang langsung, nggak usah dah, kamu nggak dapat nilai. Banyak sekali reaksi gurunya. Nah, di situ saya sudah, ini posisi, langsung saya ingat ke posisi kontrol, ini posisi teman, ini posisi, ada yang pemantau ya diam aja. Kamu tahu nggak konsekuensinya kalau kamu nggak hadir ke sekolah? Tidak nilainya tidak lengkap. Itu kemudian saya coba segitiga restitusi ini, saya stabilkan identitas pelan-pelan, saya ajak ngomong. Disitulah ketemu, bahkan dia mengungkapkan apa yang menjadi alasan melakukan tindakan seperti itu. Bahwa ada kendala di sekolah, kemudian saya coba untuk tanyakan, kira-kira kalau kamu punya kendala ini, kamu punya nggak solusi untuk dirimu sendiri? Saya tidak sebutkan masalahnya apa. Kemudian secara mengejutkan dia sebenarnya bisa menemukan, kalau saya begini, saya seharusnya begini Bu, saya harusnya begini. Nah, kenapa kamu nggak lakukan itu? Coba lakukan itu. Jadi dia sebenarnya bisa menemukan masalahnya dia sendiri jika dituntun pelan-pelan, terutamanya dengan segitiga restitusi ini. Jadi ya sangat bagus sekali dan hasilnya lumayan, anak itu kembali masuk, saya temukan di kelas. Semoga bisa seterusnya seperti itu. Terima kasih. Bagus sekali Bu Arini langkah yang dilakukan. Nah, kira-kira kalau Bu Arini sendiri menerapkan segitiga restitusinya dalam posisi kontrol apa Bu Arini? Kontrol manager. Kontrol manager, Iya. Bagus sekali. Mencoba itu Pak, tapi saya tidak selalu bisa menggunakan segitiga restitusi dalam setiap permasalahan. Karena saya kembali ke posisi teman, ke posisi pemantau, pasti ada kalanya seperti itu. Jadi masih belajar dan harus bertahap, ini tidak bisa langsung gitu. Jadi kita pelajari pelan-pelan. Memang benar sekali. Ketika kita melakukan segitiga restitusi, jadi idealnya yang dilakukan adalah pada posisi control manager sebagai guru ya. Jadi tujuannya adalah untuk menciptakan identitas yang berhasil dengan inisiatifnya sendiri, demikian. Nah, tetapi dalam kenyataannya mungkin saja tingkat kesulitan menghadapi masalah itu berbeda-beda. Jadi kita bisa menurunkan grade-nya mungkin dari posisi control manager, kita dekati mungkin dari posisi kontrol pemantau, atau kita bisa juga melakukan restitusi dengan memposisikan diri sebagai kontrol teman, demikian. Nah, yang sangat dihindari di sini adalah kita itu tidak akan bisa melakukan restitusi apabila kita memposisikan diri sebagai posisi kontrol penghukum ataupun pembuat rasa bersalah. Nah, ini sama sekali dikatakan bahwa kita tidak bisa melakukan restitusi atau pengembalian identitas siswa menjadi identitas yang berhasil, demikian. Nah, bagi teman-teman mungkin yang masih melakukan posisi-posisi kontrol negatif seperti kontrol penghukum maupun pembuat rasa bersalah, nah diharapkan dari sekarang bisa mengubah kepada posisi kontrol minimal lah, posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini langkah-langkahnya seperti tadi. Nah, menstabilkan identitas, ini ada beberapa kalimat-kalimat yang bisa dipakai. Ya, kemudian validasi tindakan yang salah. Mungkin kalimat-kalimat ini terasa asing, ya, terasa kok kita memberikan kesempatan kepada murid untuk mengungkapkan apa begitu ya, mendukung murid seolah-olah. Nah, tidak seperti itu. Tetapi di sini tujuan kita adalah bagaimana membuat siswa itu menjadi berkomunikasi atau komunikatif. Nah, bagaimana kita membuat siswa komunikatif?
apabila kita menerapkan posisi sebagai penghukum misalkan. Jadi belum-belum siswa akan menyembunyikan apa yang telah mereka alami demikian. Mereka bahkan bisa berbohong, kemudian bahkan mereka bisa menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif seperti apa yang diungkapkan oleh Bu Arini tadi. Ya. Nah, dengan menanyakan seperti ini, maka siswa tentunya akan mau untuk terbuka sehingga kita bisa melakukan restitusi dengan baik. Nah, berikut ini adalah aksi nyata yang telah kami lakukan. Ya, salah satunya yang saya sendiri di sini contoh dari penerapan kegiatan restitusi. Ya. Reza, Anaya, tadi Bapak dengar dari guru piket. Kalian katanya bertengkar. Ada masalah apa di antara kalian? Mungkin bisa Bapak bantu? Jadi gini Pak, tadi saya mergokin Reza ngambil buku fisika saya tanpa izin di tas saya. Jadi saya tegur deh. Saya kan cuma minjem doang Pak, masa dibilang nyuri? Ya saya kesel lah. Tapi kan saya juga kesel Pak. Iya, Bapak paham perasaan kalian. Kamu Reza pasti marah dan kesal karena dikatakan mencuri. Bapak juga mungkin akan kesal bila ada yang menghina Bapak. Dan kamu kan ayah, Bapak juga paham pada perasaanmu. Bapak juga pernah mengalami ada teman yang mengambil barang Bapak tanpa izin. Bapak juga pasti akan kesal sama sepertimu. Iya Pak. Lalu, Reza, apa yang kamu lakukan pada Kanaya? Ya saya marah-marah depan dia Pak. Akhirnya saya lempar bukunya ke lantai sampai sampulnya robek. Wah, sampai segitunya ya. Nah, pasti kamu punya alasan tertentu kan sampai melakukan hal tersebut? Ya Pak, saya nggak terima dibilang mencuri, orang cuma minjem doang kok. Baik, memang mempertahankan harga diri itu memang penting. Namun, kamu juga perlu memperhatikan apa memang benar-benar kamu sudah meminta izin kepada Kanaya untuk mengambil atau meminjam bukunya. Ya nggak langsung sih Pak, tapi dia lihat saya ngambil buku fisika itu dari tas miliknya. Kan nggak harus sampai nuduh saya nyuri juga kan Pak? Reza, walaupun sudah dilihat, tetapi tindakan tidak meminta izin adalah tindakan yang salah. Apalagi sampai marah-marah, kemudian merusak buku milik orang lain. Itu adalah tindakan yang tidak baik. Kamu paham kan, Sa? Ya Pak, saya paham, saya salah. Baik, coba sekarang kalian berdua ingat-ingat lagi. Khususnya kamu, Reza. Ketika kamu mengambil barang milik orang lain tanpa izin, lalu marah-marah sampai merusak barang orang tersebut, apakah itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang kamu pegang? Apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang kita sudah sepakati? Ya enggak sih Pak, tiap orang kan harus menghargai orang lain. Iya, memang betul itu. Penting bagi setiap orang untuk menghargai orang lain. Itu keyakinan kita, Reza. Nah, sekarang Reza, kira-kira kamu pasti punya solusi bagaimana untuk mengatasi permasalahanmu dengan Kanaya. Iya Pak, saya merasa bersalah karena telah merusak buku fisika milik Kanaya. Saya akan memperbaiki sampul buku fisika yang robek Pak. Nah, bagaimana Kanaya? Kira-kira bisa diterima? Gak usah Reza, lagian robeknya cuma dikit doang kok. Nanti aku bisa perbaiki sendiri. Lagian kita kan temen, aku udah ikhlas kok. Aku harus memperbaikinya Kanaya. Aku nggak mau terus dilanda rasa bersalah. Ya aku maunya. Kalau kamu maksa gimana kalau besok kamu gantiin aku piket kelas? Kebetulan besok aku izin karena ada persembahyangan. Jadi kamu mau nggak gantiin aku piket kelas? Ya udah aku bersedia. Nah, kalau begini kan bagus. Jadi kalian sebagai teman harus saling tolong-menolong dan jangan lupa untuk membiasakan diri menerapkan nilai-nilai kebajikan sebagai keyakinan, baik keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Baik Pak, saya paham. Nah, kalau gitu silakan kalian salaman dulu. Baik Pak, kalau begitu kami permisi terlebih dahulu Pak. Terima kasih atas pembinaannya. Ya sudah, silakan kalian kembali ke kelas. Sebentar lagi pelajaran akan segera dimulai. Baik Pak, terima kasih. Pada kasus tersebut, saya melakukan segitiga restitusi.
Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang saya lakukan adalah di sini menstabilkan kalimat yang saya gunakan adalah Bapak juga paham pada perasaanmu. Bapak juga pernah mengalami ada teman yang mengambil barang Bapak tanpa izin. Bapak juga pasti akan kesal sama sepertimu. Nah, ini bentuk dari bagaimana kita menstabilkan identitas. Nah, selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, setelah mereka seperti curhat begitu ya, berhasil kita gali informasi. Nah, di sini kita, wah sampai segitu ya, mereka mungkin melakukan tindakan yang bagaimana begitu ya. Kamu pasti punya alasan tertentu kan, mengapa sampai melakukan hal tersebut. Nah, ini kita tanyakan alasannya di sini. Nah, baik, mempertahankan harga diri itu memang penting. Nah, jadi seperti itu. Kata-kata demikian akan membuat mereka lebih tenang dan kita akan mudah melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, tindakan tidak meminta izin adalah tindakan yang salah, apalagi sampai marah-marah, merusak buku milik orang lain. Itu tindakan yang tidak baik. Nah, ini merupakan bagian dari validasi tindakan yang salah. Nah, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita memvalidasi, di sini kita bisa bertanya, apakah itu sesuai dengan prinsip yang kamu pegang dalam keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, ini merupakan menanyakan tentang keyakinan kelas. Jadi kita terlebih dahulu sebelum menerapkan kegiatan restitusi ini harus menyepakati suatu keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita sepakati tadi, ya, yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi begitulah teman-teman, sehingga kita bisa menjadi seorang guru yang menerapkan asas-asas demokratis, merdeka belajar, kemudian pendidikan yang menuntun, ya, mengarahkan siswa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, baik mereka sebagai manusia ya, maupun sebagai bagian dari masyarakat. Nah, demikian materi yang dapat kami paparkan ya, panjang lebar dari tadi. Nah, untuk selanjutnya mungkin diserahkan kembali kepada Pak Gusti Bagus Gending sebagai moderator. Nah, untuk waktunya pada Pak Gusti dipersilahkan. Ya, baik. Tes. Apa suara saya sudah terdengar? Terdengar. Sudah ya? Baik. Baik, terima kasih atas rekan-rekan saya, Pak Agus, Bu Arini, dan Bu Sri Martiningsih yang sudah memaparkan materi dari awal hingga akhir. Nah, untuk sesi berikutnya kita lanjutkan dengan sesi umpan balik. Nah, sesi umpan balik ini bisa berupa tanggapan, bisa berupa pertanyaan. Nah, untuk sesi umpan balik kali ini, mohon maaf kami hanya buka untuk 3 orang, karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Karena kita harus menanjak juga ke kegiatan kuisis juga belum, dan refleksi. Silakan waktu kami persilakan kepada yang pertama, silakan raise hand. Yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, saya persilakan. Dipersilakan kepada teman-teman. Oke. Ya, kalau ada yang masih malu bertanya, silakan boleh juga menanggapi. Bu Inteni, silakan Bu Inteni. Terima kasih atas waktunya. Suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar, Bu. Jelas. Oke, makasih atas kesempatannya. Jadi, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya hanya ingin memberikan tanggapan. Jadi, materi yang disampaikan terkait dengan budaya positif hari ini benar-benar memberikan manfaat bagi kita sebagai seorang guru. Jadi, selama ini kita berpikir bahwa ketika menghadapi seorang siswa, kadang-kadang kita tidak tahu posisi kita yang benar itu yang bagaimana. Jadi setelah mengikuti kegiatan ini, begitu banyak materi dan pemahaman baru lagi mengenai posisi kontrol sebagai seorang guru. Jadi materi ini sangat bermanfaat untuk kami. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semua yang memberikan materi yang sudah hebat, luar biasa. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Bu Inteni yang sudah memberikan kami apresiasi terkait materi yang sudah kami sampaikan. Dan semoga materi-materi yang sudah kami sampaikan ini sedikitnya membantu Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Untuk yang kedua, tanggapan atau pertanyaan dipersilakan. Raise hand. Halo, bisa didengar? Saya Oke, sampun Pak Baskara. Ya. Sampun. Terima kasih atas waktunya. Saya cukup berterima kasih dan sangat berterima kasih karena sudah mengadakan forum ini. Bagaimana kita bisa aksi nyata di kelas seperti itu. Saya sebagai guru BK sangat eksekutif untuk mengikuti ini karena hampir dasar-dasarnya itu hampir sama kayak BK. Bagaimana kita mendasari untuk mengidentifikasi kasus, menanyakan ke siswa dengan penuh seperti halnya bagaimana kita tidak terlalu menekan seperti itu. Kalau saya boleh bertanya, karena jujur saja kalau misalkan kita di BK ini, kalau siswanya kalau siswanya tidak gimana ya, seperti yang tadi dicontohkan, sepertinya kita bisa mengaplikasikan itu. Apabila kita punya siswa ini banyak, mungkin saya terutama yang ketemu siswanya yang sedikit ada yang emosional pertama, yang kedua sedikit-sedikit sudah menangis. Jadi kita tidak bisa mendengarkan apa yang diceritakan kasusnya apa dalam kelas tersebut. Nah, menurut saya itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana solusinya untuk kedepannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Baskara atas apresiasi dan pertanyaannya. Nah, untuk itu izinkan saya untuk pertama kali menanggapi permasalahan yang dihadapi Pak Baskara. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya. Nah, seperti yang dipaparkan tadi oleh Pak Agus Arya, bahwa segitiga restitusi itu kan ada 3. Yang kita bisa laksanakan itu yang dari posisi kontrol, pemantau, dan manajer. Nah, di mana seperti yang kita ketahui, yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak ini, semua skema dari segitiga restitusi itu tidak mesti runut, nggih. Kalau misalkan runut alangkah baiknya. Kalau tidak runut tidak masalah. Nah, misalkan dengan ada masalah pertama kali siswa itu kan kita masalahnya heterogen, baik tingkatnya tingkat ringan, mungkin tingkat sedang dan tingkat berat. Juga dengan kapasitas siswa yang heterogen. Nah, itu kita bisa laksanakan juga pertama kali itu kita stabilkan dulu identitasnya, itu yang pertama kali, karena dengan menstabilkan identitas itu kita bisa banyak mengorek informasi atau fakta yang akan kita dapatkan dari hasil penggalian kita terhadap masalah yang dihadapi oleh siswa. Nah, setelah kita stabilkan identitasnya, kita akan menemukan mereka akan memvalidasi sendiri tindakan yang salah, bukan kita yang memvalidasi. Ya, mereka yang akan sendiri menemukan alasan kenapa mereka bisa berbuat seperti itu. Nah, kemudian sudah divalidasi, baru yang tahap terakhir, ya, menanyakan keyakinan, di mana keyakinan yang sudah mereka tahu atau mereka buat berdasarkan hasil kesepakatan mereka di kelas bersama dengan gurunya, dengan berpatokan juga dengan nilai-nilai kebajikan itu, secara tidak langsung itu akan kita menemukan solusi dari permasalahan yang mereka buat. Nah, untuk itu ini tidak mudah sebenarnya untuk menerapkan segitiga restitusi, baik itu mulai dari sisi teman, posisi kontrol teman, dari segi manajer juga pemantau, itu perlu waktu yang tidak singkat ya. Itu perlu pengalaman dari hari ke hari, dari bulan ke bulan atau tahun ke tahun, atau masalah demi masalah yang kita hadapi itu tidak langsung akan melatih kita menggunakan segitiga restitusi tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin rekan-rekan dari CGP, dari rekan teman saya akan menanggapi. Dipersilakan. Ya, silakan Pak Agus Arya. Oke, terima kasih waktunya Pak Gusti. Jadi apa yang sudah dikatakan oleh Pak Gusti dan juga apa yang ditanyakan oleh Pak Ido Bagus Baskara itu
luar biasa sekali ya. Kita sebagai guru tentunya tidak henti-henti akan menemukan dan juga mencoba untuk menangani ya siswa-siswa kita atau murid-murid kita yang mengalami masalah. Nah, di sini saya juga menambahkan ya, jadi bagaimana mengapa siswa tersebut mengalami masalah ataupun mereka mengalami kegagalan dalam identitasnya, jadi seperti itu. Jadi kita juga bisa mengkaitkannya dengan 5 kebutuhan dasar yang sudah dikemukakan oleh Bu Made hari ini. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu ya, mulai dari kebutuhan kasih sayang, kemudian ya kebutuhan atas penguasaan, kemudian kebebasan ya. Jadi seperti itu. Nah, itulah yang perlu kita ketahui. Dengan cara apa kita mengetahui tersebut? Ya tentunya apa yang sudah dikatakan tadi, dengan cara melakukan restitusi. Nah, restitusi inilah cara kita untuk mengembalikan identitas mereka. Jadi restitusi bukanlah suatu kegiatan untuk menilai siswa benar salah, bukan. Tetapi membangkitkan siswa tersebut hingga memperoleh identitas yang berhasil. Tidak lagi terpuruk menjadi suatu identitas yang gagal. Nah, itu tujuannya. Jadi berbeda dengan posisi kita ketika kita menghukum. Apabila kita memposisikan diri pada menghukum, tentunya yang kita nilai adalah benar salah. Siswa tersebut bersalah atau siswa tersebut benar. Nah, di sini kita ingin menafikan itu semua, ya, tanpa bermaksud untuk mengesampingkan pokok atau inti dari permasalahannya. Tapi kita tentunya sebagai guru, ya, kita ingin membuat siswa itu menjadi termotivasi, siswa tersebut secara intrinsik, sehingga mereka itu menemukan identitasnya, mereka mampu mengakui kesalahannya, mereka mampu memahami apa kekurangannya, bahkan mereka bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, demikian. Nah, tentu saja kebutuhan dasar itu tidak hanya bisa kita lihat ya dari mereka di sekolah, tetapi juga di rumah ya. Jadi di sini peran orang tua ya sangat penting dalam memberikan pendidikan. Nah, kita sebagai seorang guru, juga sebagai orang tua di rumah ataupun sebagai kakak, demikian dan lain sebagainya, itu tentunya nah dari sekarang lah bisa menerapkan metode-metode restitusi ini dengan mengenali 5 kebutuhan dasar manusia tersebut. Sehingga saya rasa itu menjadi pokok ya, gimana integrasi antara pendidikan keluarga dan juga pendidikan di sekolah. Itulah yang menciptakan anak-anak atau murid-murid yang nantinya bisa berkembang sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia, demikian. Ya, seperti filsafat Ki Hajar Dewantara ya, siswa mampu selamat, itu yang pertama, siswa mampu bahagia baik sebagai manusia maupun sebagai bagian dari masyarakat, demikian. Ya. Itu dari saya, mungkin ada rekan lain yang ingin menambahkan, dipersilakan. Ya, dipersilakan Bu Sri Martiningsih. Terima kasih atas waktunya, Bapak Gusti Gending. Saya akan menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Benar sekali, Pak. Jika kita menghadapi yang apa yang disampaikan oleh Pak Ide Bagus Baskara tadi tentang siswa yang ada yang emosional, kemudian ada yang belum kita tanya sudah menangis. Jadi kita lakukan pendekatan secara 4 mata dulu. Mungkin komunikasi berdua dulu. Apa yang menjadi penyebab ya? Apa motivasinya dia sampai melakukan itu? Jadi tidak semata-mata yang terjadi di sekolah itu tidak terlepas dari apa yang terjadi di rumah. Jadi jika seandainya kita sudah menerapkan restitusi itu, belum juga kita menemukan solusi, berarti kita harus bekerja sama dengan orang tuanya. Kira-kira ada apa dengan anak ini? Mungkin itu saja, Pak. Mungkin karena saya pernah dulu menangani siswa yang yang baru saya tanya sudah menangis. Kemudian ternyata setelah ditelusuri di kelas dia biasa-biasa saja, ingin menunjukkan bahwa dia mampu kepada teman-temannya, jadi ingin mendapat pengakuan, ya penguasaan dari teman kelasnya,
Kemudian setelah itu ternyata di rumah dia begitu tertekan dari perlakuan orang tuanya. Jadi otomatis kita harus bekerja sama dengan orang tua saat menangani kasus siswa seperti itu. Ya itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Srimartiningsih atas jawabannya. Untuk Pak Ibas berarti untuk solusinya adalah yang pertama seperti yang saya katakan tadi, itu perlu tahapan segitiga restitusi itu perlu waktu. Kemudian yang kedua dari Pak Agus itu melihat dari sisi kebutuhan dasar anaknya itu sendiri. Kemudian yang terakhir tentang trilogi pendidikan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pak Ki Hajar Dewantara ya. Trilogi dari pendidikan bisa pendidikan itu di sekolah, di keluarga dan di masyarakat seperti itu. Bagaimana Pak sekarang? Sudah. Oke, terima kasih Pak Baskara. Untuk yang responden terakhir, penanya atau pemberi tanggapan yang terakhir, dipersilakan. Apakah sudah pas? Apa akan ada yang ditanyakan lagi? Silakan open mic-nya kalau sudah jelas nih. Biar kami bisa lanjutkan ke sesi berikutnya. Ya baik, karena tidak ada penanggap dan penanya, saya akan lanjutkan dengan sesi refleksi ya. Nah, Bapak Ibu, saya izin share screen ya. Pak Gusti, mohon maaf. Baik, Pak, lanjut. Gimana kalau kita tes dulu ya? Oh baik. Ya, terima kasih Pak Agus. Nah, mungkin ini teman-teman kalau memang menyimak dari awal, kami dari peserta dari CGP Angkatan 7 SMA Negeri 1 Ambapura akan mengadakan kuis ya berdasarkan materi yang kami sajikan. Silakan Pak Agus untuk menanyakan. Nah, untuk syaratnya ini mohon Bapak guru calon guru penggerak tidak ikut nih. Ya, ini hanya untuk peserta selain CGP. Ya, silakan Pak Agus untuk memoderasi masalah kuisis ini, saya persilakan. Waktu saya serahkan ke Pak Agus. Nggih. Yang share screen dulu, yang lewat chat ya. Saya kirim linknya lewat chat. Kita menggunakan kuisis. Jadi linknya yang kirim lewat chat. Silakan bisa diklik. Gimana? Ibu sudah bisa? Belum. Sudah 10 orang? Sudah? Oke. Lanjutkan Pak Agus. Lanjut start. Sudah start? Sudah siap? Sudah ya? Oke. Ya, kita lihat hasilnya. Iya, wah Pak Chandra, Pak Chandra ini ya, Pak Chandra Cahyadi. Ya ini, jadi yang betul adalah menstabilkan identitas. Ya, baik Bapak Ibu sudah siap untuk pertanyaan selanjutnya? Bagaimana? Sudah? Oke, kalau sudah kita mulai ke pertanyaan selanjutnya ya.
Ya. Iya, ada yang menggeser sedikit Bu Indri. Masih Pak Cahya itu ya. Mungkin bisa di open mic ya biar lebih seru. Ya, silakan. Jadi jawabannya adalah menghormati orang lain. Ya. Baik Bapak Ibu, open Ya, mic. boleh dah open mic, boleh biar rame. Biar rame, nggak apa-apa. Gih, siap untuk selanjutnya nih Gih? Siap? Siap. Gas. Ya, silakan open mic ya kalau sudah siap. Kecuali penguasaan ya. Nggak tahu saya, Pak. Kebutuhan dasar manusia kecuali Itu ya, kayak itu. Kayaknya itu ya. Nyatet hilang catatannya. Ya, kita lihat hasilnya. Iya, Bu Indri tadi ya yang kehilangan catatan tadi sudah mampu naik podium pertama. Jadi jawabannya adalah kepatuhan. Ini hanya satu orang yang menjawab ya. Bagaimana Bapak Ibu? Kita lanjut ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Di bawah ini yang bukan merupakan asas trikon. Ini materinya Pak Gusti Gending. Iya, semua sudah menjawab. Kita tunggu hasilnya. Waktunya masih sedikit. Jadi satu orang belum menjawab. Ya. Mengalami kendala. Ya, waktunya habis. Iya, Bu Tere ini meningkat, Bu Indri tetap memimpin klasmen. Ya, konduktivitas ini kecuali ya, yang bukan. Ya. Oke, pertanyaan terakhir ya, terakhir. Oke, siap-siap. Apakah akan tetap Bu Indri bercokol ke depan? Apakah yang lain? Baru 2 orang yang jawab, 3 orang. Orang. Ya. Oke, waktunya habis. Kita lihat. Iya, tetap Bu Indri ya. Kemudian Bu Tiri. Nah, ini 7 orang sudah menjawab dengan benar, masih ada 2 orang yang masih keliru. Ya, kita lihat. Dari totalnya siapa yang akan memperoleh podium? Iya. Jadi peringkat pertama itu adalah Bu Indri, kemudian yang kedua adalah Bu Dwi Teresia, kemudian yang peringkat 3 adalah Bu Tuindah. Ya,
kita beri tepuk tangan ya kepada rekan-rekan kita ya yang berhasil di podium. Luar biasa ya. Oke. Bapak Ibu, demikian ya. Semoga bisa mencerahkan Bapak Ibu setelah mengikuti kuis ini. Nah, kegiatan selanjutnya adalah melakukan refleksi yang akan dipandu oleh Pak Gusti Gending. Pada Pak Gusti, dipersilahkan Pak Gusti untuk memandu jalannya refleksi. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak Agus atas kuisnya tadi nih. Ya, seru sekali ya. Ya lumayan, ya mungkin sebelum saya lanjut, saya minta testimoni dulu ya. Ya sedikit saja waktunya. Ya untuk peringkat ketiga tadi, coba open mic dulu, berikan testimoni ya. Gimana triknya atau strateginya menjawab soal ini. Sedikit saja. Silakan Bu Indah. Kenapa nggak dengar beli? Silakan Bu Indah untuk memberikan testimoni sudah dapat peringkat ketiga. Ya, testimoninya berupa ya trik caranya menjawab atau kesannya gimana selama menjawab. Ya. Ya, silakan Bu Indah untuk menyampaikan testimoninya. Di sini saya bekerja sama. Terlalu jujur ya. Ya, berarti nanti hadiahnya dibagi dua itu sama yang ajak kerjasama ya. Ya, terima kasih Bu Indah. Lanjut Bu Terry, silakan berikan testimoni atau strateginya atau pesannya mengikuti kuis. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Tadi sudah ada kejujuran kebetulan ini di samping. Tapi kita tadi memang bertiga konsentrasi kok karena kita fokus. Yang pertama bukan karena cepat sih ya, tapi kita memang membaca, mengamati pertanyaan yang ada gitu. Walaupun katanya siapa cepat yang benar, tapi kan kita harus berhati-hati juga. Gitu. Jadi kita terapkan ketika menjawab pertanyaan, kita simak soalnya baik-baik karena takut terjebak, baru kita menjawab walaupun ada tekanan dari waktu begitu tadi. Ya kan? Terima kasih Pak. Ya, ternyata Bu Terry di sana ada tekanan juga ya, di sampai kerjasama ya dan fokus. Ya, berikutnya untuk peringkat pertama Bu Indri, dipersilakan Bu Indri untuk memberikan testimoni. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Saya jawabnya berdasarkan feeling. Mungkin karena seruangan sama bapak-bapak ibu-ibu CGP, jadi auranya kena ke saya. Mungkin itu. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Bu Indri. Berarti imbas dari kami juga kena ke Ibu Indri juga ya. Feelingnya berarti kuat Bu. Mungkin kuis-kuis berikutnya pakai feeling lagi Bu. Ya, terima kasih rekan-rekan semua. Baik, saya lanjutkan ke refleksi nggih. Saya izin untuk share screen, ini waktunya lagi sedikit. Saya akan share screen. Nanti kalau misalkan ada yang Bapak Ibu mau edit itu bisa disorot sticky note-nya di pojok kanan itu ada titik 3 kali, itu diedit bisa ya. Nanti setelah selesai diketik itu disimpan.
Ya, di slide 1 baru beberapa ya yang menjawab. Baru 4 orang. Pak Wian Widiarte, Pak Widiante. Mungkin bisa sambil dibacakan Pak Gusti. Ya. Dari Pak Wayan Widiarte mengenai pengalaman yang didapat mengikuti kegiatan ini adalah sangat menginspirasi dan memberikan wawasan terkait dengan bagaimana dalam mengelola kelas saat pembelajaran. Nah, untuk ini siapa ya? Hironaga ya? Siapa itu ya? Chandra ya? Pemikiran terbuka dan mencoba menjadi guru yang lebih baik lagi. Kemudian Pak Widiante, berbagai hal positif saya dapatkan dari para CGP hebat ini. Terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjut ke slide kedua. Sambil saya nunggu juga yang lain. Ini slide kedua. Baru beberapa yang menjawab. Hal yang baru yang didapatkan dalam mengikuti kegiatan ini adalah memposisikan diri di antara siswa. Kemudian pengelolaan siswa yang bermasalah dan mengenai pengelolaan kelas. Ya, terima kasih. Saya lanjut ke slide ketiga. Yang slide ketiga ini sudah banyak. Dari Bu Tere, menjadi guru yang berpihak pada siswa, mengenali kebutuhan siswa. Dari Bu Indri, menjadi guru yang berpihak pada siswa dengan lebih mendengarkan dan mengetahui kebutuhan siswa. Ya. Kemudian dari Bu Indah, menerapkan dalam proses pembelajaran. Ya. Nah, Pak Widiante, rencana saya ke depan adalah lebih mematangkan kembali penerapan kesepakatan dan mengenai keyakinan kelas. Ya. Kemudian Bu Inteni menyusun keyakinan kelas dengan siswa, berarti langsung praktek nanti. Kemudian akan menerapkan ilmu yang diperoleh dari CGP kepada siswa. Dari Chandra, Pak Chandra, tentunya dengan informasi baru yang telah dapat tadi, saya akan menerapkannya dalam pembelajaran sehari-hari. Kemudian guru tidak hanya menjadi seorang yang digugu dan ditiru saja, tetapi dapat menjadi orang yang dipercaya dan menjadi sahabat dari murid itu sendiri. Ya, terima kasih. Kemudian yang terakhir, menjadi guru yang mampu mengayomi anak-anak dan menjadi teman bagi mereka. Ya. Sambil saya nunggu, terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah menuliskan refleksi dari kegiatan kami mengenai forum berbagi aksi nyata mengenai budaya positif. Saya izin untuk stop screen. Ya. Bapak Ibu yang belum selesai nanti bisa dilanjutkan di luar Zoom ini ya. Nah, saya akan kirimkan link absensi, tolong dicek di link ininya ya, Zoom, di chat Zoom-nya. Bapak Ibu yang mengisi cukup Bapak Ibu peserta saja nih. Nanti untuk Bapak Ibu CGP nanti saya yang mengisi. Ya. Link absennya sudah saya, link daftar hadir sudah saya kirim ke chat Zoom. Silakan Bapak Ibu mengisi. Lu izin, Pak. Oke, saya buka dulu untuk akses. Karena kebetulan saya pakai akun. Oke, sambil menunggu, mungkin Pak Gusti yang ada usul sedikit. Gimana kalau kita di akhir kita foto bersama dulu Pak Gusti? Di mute Pak Gusti, di mute, masih termute itu. Ya Pak Agus, terima kasih. Ya Bapak Ibu, sambil menunggu link absen saya buka, mari kita dokumentasi ya untuk kegiatan pada siang hari ini. Silakan pasang senyum dan pose terbaik Bapak Ibu nih, karena laporan ini akan masuk ke Kemdikbudristek Dikti ya. Untuk pertama itu salamnya salam nanjak ya, salam nanjak ini. Ya. Kalau bisa arahnya samain ya, ya atau gini ya, sepakati ya, ini aja ya.
saya minta tolong Agus bisa ya untuk gini ya. Oke, yang coba ya. Ya screen-nya. Semua berpose, siap. Tolong. Pasang senyum. Siap, 1, 2. Oke, sebentar. Salam gini ya. Gini ya. Lanjut. Oh, gini. Salam harmoni katanya. Salam harmoni ya. Saya setengah aja berarti ini. Ya. Ini aja saya. Sebentar. Ini aja dah. Ya giliran bagus, giliran saya. Oke, nggak apa-apa ini. Nih. Ayo teman-teman, siap, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Ya. Oke, Pak Gusti, mungkin Maaf Pak, linknya tidak bisa dibuka ini. Ya, sebentar saya buka. Sabar. Lagi sekali katanya nggih, gaya bebas nggih, lagi sekali. Ya, lagi sekali saja. Oke. Ya bebas. Kayaknya. Gini aja ya, benar gini ya. Siap. Gini ya. Siap. 1, 2. Iya. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya hari ini. Saya berharap semoga dengan pertemuan kita hari ini memberikan sedikit atau banyak pengalaman kepada Bapak Ibu yang mungkin nanti ada keinginan untuk menjadi seorang calon guru penggerak. Ya, kami tunggu kehadirannya ya. Ya, walaupun tidak menjadi calon guru penggerak, setidaknya Bapak Ibu bisa sedikitnya bisa mengimbaskan apa yang menjadi harapan dari pemerintah mengenai kurikulum merdeka ya. Ya, nanti saya juga akan dan teman-teman lain mungkin akan sharing juga sering nanti di kemudian hari ya. Baik, untuk itu karena semua prosesi sudah dilaksanakan, nanti untuk absennya saya akan informasikan sekali lagi nanti. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekali lagi, dan saya mohon maaf sekali apabila saya dan rekan-rekan yang lain di sini ada salah penyampaian baik dari kata maupun tindakan kami selama memandu Bapak Ibu dalam kegiatan berbagi aksi nyata budaya positif pada hari ini Jumat 27 Januari 2023. Semoga di kemudian hari kita bisa bertemu lagi dalam kondisi seperti ini ataupun dengan tatap muka di sekolah. Saya ucapkan terima kasih. Selamat istirahat. Saya ucapkan terima kasih. Silakan Pak Agus untuk. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih juga para GP. Terima kasih teman-teman semua. Dan juga rekan-rekan yang nantinya bersemangat mengikuti CGP ya. Terima kasih. Semangat Bapak Ibu. Bapak Ibu hebat. Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih semua ya. Terima kasih Oke. banyak. Sukses.